Selamat siang Joy. Joy, bisa Anda sampaikan bagaimana kondisi terkini dan apa yang menjadi kebutuhan dari warga terdampak dari gempa bumi di NTT yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus yang lalu. Silakan Joy. Ya, Andro dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Presiden Prabowo telah tiba di Pulau Flores ini, tepatnya di Kabupaten Nagekeo, pemirsa. Dan tadi Presiden juga sudah melaksanakan rapat terbatas bersama dengan jajarannya. Tidak hanya dari pemerintah pusat, ada Kapolri, ada juga dari tentara, dari TNI, dan juga ada dari kementerian terkait seperti PU dan juga SDM. Dan tidak itu saja, pemirsa, tadi juga rapat terbatas juga dihadiri oleh Bupati Nagekeo dan juga Gubernur dari Nusa Tenggara Timur. Banyak hal yang dibahas tadi pemirsa, selain dari laporan terkait dengan hal yang telah dilakukan kepada Presiden Prabowo terkait dengan penanganan gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus yang lalu. Terdapat juga instruksi dari Bapak Presiden terkait dengan hal-hal yang masih dibutuhkan oleh jajaran tersebut untuk membantu proses bencana ini, terutama pasca dari bencana itu adalah pemulihan pasca bencana. Tadi juga terkait dengan instruksi selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi poin penting yang Presiden Prabowo lengkapi, salah satunya terkait dengan pendidikan yang akan segera dimulai kembali pasca terjadinya bencana. Dan pemirsa, saat ini saya melaporkan di lapangan berdikari pemirsa di pusat kota Kabupaten Nagekeo. Dan pemirsa, saat ini sejumlah warga, tidak hanya para pengungsi, ada juga warga yang mengungsi secara mandiri berada di sekitar lapangan ini untuk menantikan kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Memang pemirsa, lapangan ini menjadi salah satu titik sentral dari para pengungsi. Dapat saya gambarkan kepada Anda bahwa para pengungsi itu tidak hanya mengungsi di lapangan ini saja. Sebagian besar malahan mereka mengungsi di kawasan-kawasan dekat dengan perkampungan mereka atau dekat dengan rumah mereka. Dan ada juga yang di gunung-gunung pemirsa, karena mereka merasa lebih aman dibandingkan mereka berada di lapangan ini. Namun hal tersebut tidak dilarang oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat membiarkan para korban untuk melakukan pengungsian mandiri, membangun tenda mandiri di tempat-tempat yang merasa mereka lebih aman dan nyaman. Namun pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memastikan bahwa setiap pengungsi dapat mendapatkan bantuan logistik makanan terlebih dahulu untuk mereka berhasil untuk bertahan selama belasan hari ini pasca terjadinya gempa. Yang dapat kami informasikan bahwa situasi saat ini mengapa mereka masih tetap berada di tenda pengungsian, padahal ini sudah lebih daripada 1 minggu pasca terjadinya bencana. Dapat kami informasikan, Andro dan juga pemirsa, bahwa sudah terjadi lebih dari 7.000 gempa susulan dari sejak gempa pertama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang kawasan Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores ini, pemirsa. Sehingga masyarakat mengalami trauma yang cukup mendalam. Oleh sebab itu, meskipun kondisi dari bencana ini sudah berangsur membaik, namun mereka masih belum berani untuk meninggalkan tenda dan kembali ke rumah mereka masing-masing karena mereka khawatir akan adanya gempa susulan. Di lain sisi juga ada beberapa warga yang memang tidak bisa kembali ke rumah mereka karena rumah mereka sudah hancur, tidak dapat lagi ditinggali. Pemirsa, kami dapat menyampaikan bahwa saat ini kedatangan Presiden Prabowo di lapangan berdikari ini untuk melihat secara langsung bagaimana situasi daripada pengungsi sudah semakin mendekat. Dan pemirsa, saya juga akan ajak Anda untuk melihat bahwa memang ada beberapa agenda yang dilakukan di lapangan ini. Salah satunya juga adalah trauma healing yang mereka harus terima dan mereka harus lakukan. Pemirsa, trauma healing menjadi sangat penting seperti saya informasikan kepada Anda bahwa alasan terbesar masyarakat ini masih berada di tenda-tenda karena mereka masih trauma akan kejadian pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Oleh sebab itu, trauma healing difokuskan kepada anak-anak dan juga orang tua, terutama orang tua ibu-ibu yang mengalami trauma. Kami juga beberapa kali pada saat kami meliput di tempat ini, Andro dan juga pemirsa, guncangan cukup terasa sekali. Dan pada saat kami meliput pun tidak jarang terjadi gempa susulan. Dan pada saat itu reaksi dari para pengungsi sangat berbeda dengan kami yang tidak mengalami gempa bumi pada
kekuatan 7,7 tersebut. Mereka panik dan mereka mencari tempat berlari dari tempat yang mencari tempat yang lebih aman, namun terlihat sekali rasa trauma yang mereka alami. Mengapa proses trauma ini sangat penting? Karena itu membuat mereka tidak mau kembali ke rumah. Pada saat di tenda, pemirsa, sangat menyulitkan karena memang situasi cuaca menjadi sangat ekstrim, pemirsa. Pada saat siang hari ini saya melaporkan situasinya sangat panas sekali. Berbeda halnya dengan pada saat malam hari, cuaca akan menjadi sangat dingin. Memang pemirsa, jika kita berbicara bahwa ini adalah kawasan mereka, ini adalah tempat mereka dilahirkan dan mereka bertumbuh di tempat ini. Harusnya mereka sudah beradaptasi dengan cuacanya. Namun yang membedakan adalah selama belasan hari ini mereka harus terpaksa berada di tenda-tenda darurat, dan tidak jarang tenda tersebut berada di kawasan pemukiman yang lebih tinggi. Itulah yang membuat mereka menjadi rentan akan terkena penyakit akibat perubahan cuaca ekstrim yang ada dari siang hari dan malam hari. Ditambah lagi memang kondisinya sangat tidak ideal terkait di tenda-tenda darurat, meskipun secara suplai bahan makanan sudah tercukupi, tidak hanya dari pemerintah, ada juga berbagai lembaga permasyarakatan dan juga ada pihak swasta yang membantu dari suplai bahan makanan ini. Baik, dan pemirsa, dapat kami informasikan bahwa masyarakat saat ini sudah mulai berangsur-angsur siap. Ya, Baik, Andro. Joy, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa Anda saat ini berada di lapangan berdikari di NAGKO NTT. Apakah ini menjadi tempat salah satu yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo selanjutnya? Dan Anda juga bisa menggambarkan apakah bagaimana lokasi di tempat Anda melaporkan saat ini, kondisi tendanya, dan bagaimana juga kondisi dari para warganya? Silakan, Joy. Ya, terkait dengan hal tersebut benar sekali, jika berdasarkan jadwal yang kami terima, Presiden Prabowo akan berkunjung ke lapangan berdikari tempat saya melaporkan saat ini, dan selanjutnya akan berkunjung ke rumah sakit lapangan atau RSUD Airamo yang saat ini sudah berganti, tidak lagi di gedung melainkan di tenda-tenda rumah sakit yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan juga RSUD setempat. Nah, terkait dengan di lapangan ini, pemirsa, memang jika boleh saya katakan bahwa ini hanya sebagian kecil saja dari masyarakat yang mengungsi, karena memang sebagian besar dari pengungsi yang di Kabupaten NAGKO ini mengungsi di gunung-gunung dan juga mengungsi di dekat rumah mereka sendiri. Jadi satu RT demi satu RT mereka akan membuat tenda yang cukup untuk mereka, dan mereka akan berkumpul di tenda-tenda berkelompok-berkelompok di dekat dengan pemukiman mereka tentunya yang aman seperti itu. Jadi masyarakat yang ada di tenda di pusat dari lapangan NAGKO ini, lapangan berdikari ini memang tidak semuanya, pemirsa, namun kedatangan Presiden Prabowo membuat pengungsi-pengungsi dari tempat lain juga berdatangan di sini untuk melihat langsung kunjungan dari Presiden Prabowo. Dan saya akan ajak Anda, Andro, dan juga pemirsa, ini adalah kegiatan yang memang selalu dilakukan setiap sore oleh teman-teman dari pihak kepolisian terkait dengan proses trauma healing yang mereka alami. Pemirsa, memang sepertinya tampak ini seperti bermain ya. Namun memang ini adalah salah satu metode selain dari konseling, adalah juga melakukan permainan untuk memberi kebahagiaan, keseruan kepada anak-anak sehingga dia bisa melupakan trauma yang dirasakan pada tanggal 15 Agustus yang lalu dan juga gempa-gempa susulan yang lainnya. Pemirsa, penampakan atau gambaran seperti ini dilakukan setiap hari, pemirsa. Saya berada di Kabupaten NAGKO sudah lebih daripada 1 minggu, dan hal ini sangat rutin dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga ada pihak dari TNI dan juga pihak-pihak swasta lainnya juga melakukan hal serupa untuk merecovery dari psikologi anak-anak agar berani kembali tinggal di rumah mereka untuk melakukan aktivitas seperti sebelum terjadinya gempa. Karena pemirsa, sampai saat ini setiap kali saya bertemu dengan masyarakat, sebagian besar dari orang tua merasa ingin kembali ke rumah, namun hal yang membuat mereka tidak berani untuk masuk ke dalam rumah mereka atau tinggal kembali ke dalam rumah mereka karena memang anak-anak mereka masih trauma. Ada, pemirsa, salah satu anak bahkan melihat tanah saja dia sudah menangis saking kuatnya trauma mereka. Ini adalah secercik senyuman anak-anak
dikala sulitnya hidup di tenda pengungsian, pemirsa. Mama juga mau? Ya. Ya, kalau begitu habis ini mama dan lawan. Saya akan ajak berbincang dengan salah satu adik. Adik, salam dulu dong. Say hi ke Metro TV. Ini, nanti mau main apa? Permainan apa? Permainan Pindah gelas. ya Senang tidak dengan adanya permainan? senang. Ini nanti mau lihat Presiden Prabowo ya? Mau Mau lihat? Ya. Aku di sini lihat Presiden Prabowo. ya? Ini selama ini udah tinggal di tenda berarti ya? Tidak, kami di rumah. Oh, ada yang di rumah. Sudah Ya. kembali ke rumah? Ya, Sudah kembali. Ada yang masih tinggal di tenda tidak? Sudah. Nah, pemirsa, ini anak-anak yang sudah berhasil atau sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, dan banyak juga anak-anak yang masih tinggal di tenda-tenda darurat yang mereka bikin secara mandiri dan juga dari pemerintah. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat di sebelah yang lain. Ini adalah masyarakat yang menunggu kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto di lapangan berdikari ini. Jika saya bisa mereview apa yang Presiden Prabowo sampaikan dan dari rapat terbatas tadi, ada beberapa poin yang Presiden Prabowo tegaskan bahwa ia pertama mengucapkan terima kasih kepada setiap jajaran yang telah bekerja keras untuk menangani bencana gempa bumi di Pulau Flores atau di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Dan selain daripada itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa memastikan bahwa jangan sampai ada yang tidak mendapatkan bantuan logistik makanan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Terkait dengan tenda, pemirsa, Presiden Prabowo juga memastikan kepada Kepala BNPB dan juga pada dinas terkait, pemirsa, pemerintah daerah juga, bahwa jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan tenda bantuan untuk setidaknya sampai mereka berani untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Selain daripada itu juga tadi Kementerian PU, pemirsa, Pekerjaan Umum juga melakukan bersama rapat terbatas kepada Pak Presiden. Terdapat 2 jembatan yang sebelumnya tidak dapat digunakan, namun saat ini sudah kembali bisa berfungsi di hari kedua dan ketiga pasca terjadinya gempa bumi. Ada juga tadi, pemirsa, hadir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia juga menyampaikan pasca pemulihan tidak hanya rapat terkait dengan bencana yang terjadi, namun juga sudah membicarakan ke depannya, pemirsa, apa yang harus dilakukan. Salah satunya juga membuka salah satu jalur kembali di Nusa Tenggara Timur ini agar tidak hanya pada saat bencana, namun juga itu berfungsi pasca terjadinya bencana. Pemirsa, sangat penting sekali dapat kami informasikan bahwa Nusa Tenggara Timur ini merupakan pulau yang sangat indah sekali, pemirsa. Pada saat saya melaporkan di tempat ini, sembari saya meliput bencana di daerah-daerah, pemandangan yang indah di Pulau Flores ini juga tak luput saya lihat. Sehingga, pemirsa, jika kita bicara pasca dari bencana, penting sekali kepercayaan luar terhadap Pulau Flores ini terkait dengan efek ekonomi setelah bencana ini. Kita berharap bahwa pemulihan tidak hanya sampai pada saat mereka kembali bisa ke rumah mereka, namun efek dari bencana ini tentunya berpengaruh kepada faktor ekonomi yang lainnya. Sehingga Presiden Prabowo juga tadi menekankan ada juga beberapa program-program yang dilakukan terkait dengan ekonomi di tempat ini. Salah satunya di Kabupaten Nagekio tadi juga berbicara terkait dengan pembukaan lahan terkait dengan pertanian, sehingga Pulau Nusa Tenggara Timur ini atau Pulau Flores maksud saya di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini juga dapat menjadi lumbung terkait dengan pangan, karena kita berbicara terkait dengan bencana tidak cukup pada saat selesai dari tanggap darurat, melainkan daripada setelah itu juga proses ekonomi harus berjalan. Di layar kaca Anda, pemirsa, dapat kami lihatkan bahwa masyarakat saat ini menunggu kedatangan Presiden Prabowo dari tenda. Ia melakukan rapat terbatas dengan jajarannya untuk menunggu datang ke lapangan berdikari ini. Memang lapangan berdikari ini di Kabupaten Nagekeo menjadi pusat sentral
masyarakat untuk mengungsi karena cukup banyak tenda-tenda yang disediakan, ada juga dapur umum karena di sini fasilitas kedokterannya juga ada pemirsa dari TNI maupun Polri maupun dari pihak swasta menyediakan layanan kesehatan gratis secara 24 jam. Ada juga internet gratis dari polisi dan juga dari tentara dan juga ada dari pihak Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang memberikan internet gratis tidak hanya di titik ini melainkan di banyak titik. Dan pemirsa, sepertinya saat ini Presiden Prabowo sudah semakin dekat dengan lapangan berdikari. Masyarakat sudah mulai berkumpul di pinggir jalan untuk menantikan Presiden Prabowo tiba. Secara umum pemirsa bahwa Kabupaten Nagakeo ini pemirsa 52.000 korban terdampak bencana. Dan hingga saat ini proses recovery masih terus dilakukan. Dan pemirsa dapat kami informasikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di lapangan berdikari untuk melihat langsung korban dari gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus yang lalu. Sejak pagi hari pemirsa, isu terkait dengan Presiden Prabowo akan tiba di Nagakeo ini, masyarakat sudah antusias pemirsa untuk menantikan kedatangan dari Presiden Prabowo. Dapat Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, Presiden Prabowo Presiden Prabowo menyapa masyarakat yang berada di sini menggunakan mobil kepresidenan. Presiden Prabowo tadi tiba pemirsa kurang lebih pada pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Dan Presiden Prabowo saat ini telah keluar dari mobil kepresidenan untuk menyapa masyarakat secara langsung di lapangan berdikari ini pemirsa. Presiden Prabowo tadi juga menyampaikan bahwa akan memastikan proses recovery pasca terjadinya bencana ini dapat berjalan dengan baik. Memastikan pertama terlebih dahulu tidak ada masyarakat yang tidak menerima bantuan logistik, kebutuhan dasar terlebih dahulu harus terpenuhi. Setelah itu terkait dengan bantuan rumah hunian sementara dan akan dilanjutkan dengan bantuan rumah hunian tetap. Presiden Prabowo melalui BNPB juga telah memastikan bahwa hal tersebut akan dilakukan. Sebelumnya pemirsa memang banyak kekhawatiran dari masyarakat, terutama baru-baru ini setelah seminggu pasca terjadi bencana, mereka sudah memikirkan bagaimana kembalinya mereka untuk menempati rumah mereka yang rusak ringan hingga rusak berat pemirsa. Banyak kekhawatiran masyarakat bahwa mereka tidak terdata. Namun dengan kehadirannya Presiden Prabowo ini kembali meyakinkan masyarakat bahwa mereka berharap dengan kehadiran Presiden Prabowo bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat merata dan tersentuh di seluruh masyarakat. Selain daripada itu, Presiden Prabowo juga tadi memerintahkan bahwa layanan pendidikan harus tetap berjalan. Karena itu juga membantu proses recovery dari psikologi traumatik yang dialami oleh anak-anak. Dengan adanya aktivitas di sekolah mempercepat dari proses pemulihan psikologi pasca terjadinya bencana gempa bumi ini. Terima kasih Joy atas Kepala laporan BNPB Anda juga menyatakan langsung bahwa dari siap lapangan untuk memberikan berdikari. tenda-tenda Kita juga terlebih sama-sama dahulu. saksikan pemirsa saat ini Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Bupati Nagakeo dan juga dari Gubernur NTT ini bersama-sama untuk meninjau salah satu lokasi titik pengungsian yaitu di Kabupaten Nagakeo NTT, yaitu di lapangan berdikari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.